Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tamara Putri Mardianti dari kelas MN21J dengan NIM 202100800243. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko dari mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Sebelum kita mengetahui apa itu pengendalian risiko, kita harus mengetahui dulu pengertian dari kedua kalimat tersebut. Yang pertama, risiko dapat diartikan sebagai kerugian atau kemungkinan kerugian atau ketidakpastian, mungkin dapat dikatakan sebagai konsekuensi. Dan yang kedua, pengendalian. Salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dalam koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Setelah kita mengetahui masing-masing dari pengertian dari pengendalian maupun risiko, pengertian dari pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manajer setelah mengidentifikasi pengukuran dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa cara untuk meminimumkan risiko kerugian. Yang pertama, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dan yang kedua, melakukan retensi, mentolerir, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah tergantungnya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Dan yang terakhir, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lainnya. Selanjutnya terdapat dua metode pengendalian risiko. Yang pertama, pendekatan penanganan risiko atau risk control, dan yang kedua, pembiayaan risiko atau risk finance. Metode pendekatan dalam penanganan risiko atau risk control, yang pertama menghindari risiko, dan yang kedua mengendalikan risiko atau loss controlling, dan yang ketiga pemisahan atau risk reduction, yang keempat kombinasi dan pooling, dan yang kelima pemindahan risiko atau risk transfer, dan yang terakhir risk deferral. Selanjutnya terdapat metode dalam pendekatan pembiayaan risiko. Yang pertama terdapat risk finance transfer, yaitu pemindahan risiko. Dengan cara ini berarti penanggungan harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung yang benar terjadi karena oleh peril yang dipindahkan. Dan yang kedua, meretensi, artinya perusahaan menanggung sendiri resiko keuangan dari suatu peril dan merupakan bentuk pengendalian risiko yang paling umum. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata mungkin atau ucapan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.